kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba itu merupakan nikmat yang paling utama. Jadi nikmat yang paling besar ketika seorang itu mendapatkan karunia kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu fadilatin tafaddalallahu biha alaihi, merupakan karunia yang paling berharga. Sebab ketika seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbab. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebab-sebab. Wa hawana 'alaihi kullu 'asir. Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal-hal yang mungkin sulit. Wa waffaqallah li fi'lil khairat wa tarkil munkarat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dibangunkan di pagi hari dalam keadaan sehat. Kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Dulu kita sampai ke ayat yang ke-53. Sekarang kita mulai dari ayat ke-54. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tersirat memberikan pandangan, jadi memberikan alasan kenapa kita umat Islam itu dilarang menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik yang banyak melakukan perbuatan maksiat sebagai teman dekat, karena ada konsekuensi, adanya kemungkinan berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diisyaratkan di ayat ke-54 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya. Jadi isyaratnya
kenapa dilarang untuk menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang kelakuannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, suka tahrif, melakukan perubahan terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, beriman terhadap sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak mau mengimani yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala isyaratnya adalah adanya kemungkinan irtidad, kemungkinan murtad. Sebab sebagaimana yang diisyaratkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah setiap kalian itu lihat dengan siapa dia itu berteman. Karena pertemanan yang baik itu berpotensi untuk mengajak kepada kebaikan, tapi pertemanan yang tidak baik juga mempunyai potensi untuk mengajak kepada keburukan. Nah, pertemanan terhadap orang-orang yang biasa mentahrif, melakukan perubahan terhadap kitab mereka seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, pertemanan terhadap orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya di dalam mengimani kitab mereka, kalau sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, tapi kalau tidak mereka kemudian tidak mau mengikutinya. Pertemanan juga dengan orang-orang munafik yang hatinya tidak mau beriman walaupun lisannya mengatakan kata-kata iman, itu berpotensi untuk menjadikan seseorang itu murtad dari agama, berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bertambah kekuasaannya walaupun semua manusia itu beriman ala atqa rajulin minkum, seperti halnya iman orang yang paling baik. Jadi walaupun semuanya itu min awwalikum ila akhirikum, dari masa Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat semuanya beriman kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun semuanya itu tidak mau beriman, semuanya ala qalbi afjari minkum, adalah orang yang mungkin paling buruk, yang tidak mau mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, itu zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh, akan tapi manusialah yang butuh. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau di antara kalian itu ada yang murtad, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan ganti dengan kaum. Di sini dikatakan bukan hanya satu atau dua, tapi dengan kata qaumun yang berarti satu golongan yang banyak. Qaumun yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan satu kaum yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintainya. Ini juga merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diikuti oleh banyak orang, sehingga ayat ini juga merupakan satu hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sedih kalau di antara mereka ada yang keluar dari agama Islam. Awalnya beriman kepada Rasulullah, setelah itu dia kemudian murtad. Awalnya beriman, akan tapi karena berteman dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya kembali kepada kekufuran.
Dan itu ya, juga terjadi. Sahabat yang hijrah pun ke kota Ethiopia, awalnya hijrah dengan membawa keislaman, akan tapi karena pergaulan yang ada mereka malah keluar dari Islam, memeluk agama Nasrani. Dalam perjalanan hijrah, awalnya adalah hijrah, akan tetapi ternyata berakhir dengan kekufuran. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan satu hiburan kepada Rasulullah SAW, kabar gembira bahwasanya ajaran dari Nabi Muhammad SAW itu akan diikuti oleh banyak orang. Kalau ada yang murtad, keluar dari keimanan, tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan satu kaum, golongan yang banyak. Fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah itu akan mengganti dengan satu kaum yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat-sifatnya. Ajallu sifatihim, sifat mereka yang paling menonjol yang mulia, annallahu yuhibbuhum, bahwasanya mereka itu dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, yuhibbunah, mereka itu juga mencintai Allah. Dan ini merupakan satu hal yang sangat utama. Kenapa? Karena mahabbatullah lil abdi hiya ajallu ni'matin an'ama biha alaih. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba itu merupakan nikmat yang paling utama. Jadi nikmat yang paling besar ketika seorang itu mendapatkan karunia kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu fadilatin tafaddalallahu biha alaih, merupakan karunia yang paling berharga. Sebab ketika seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbab. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebab-sebab. Wa hawana 'alaihi kullu 'asir, Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal-hal yang mungkin sulit. Wa waffaqallah li fi'lil khairat wa tarkil munkarat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan mungkar. Ini ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dari apa yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dengan amal-amal sunnah yang tidak wajib tadi, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan jadi tangannya yang dengan itu dia kemudian menggerakkan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Isyaratnya adalah
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya, maka dia akan mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, tidak lagi mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penglihatannya, maka dia akan melihat hal-hal yang baik. Apa yang tampak itu kemudian adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian yang keluar dari lisannya adalah subhanakallahumma, ya Allah, maha suci Engkau. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Itu yang kemudian menjadi ungkapannya. Menjadi tangan yang dengan itu dia menggunakannya dari tangannya. Tangan menjadi tangan yang baik, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk perbuatan maksiat. Kakinya juga menjadi sesuatu yang kemudian melangkahkan dirinya kepada hal-hal yang baik, terhalang dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengganti kalau ada yang murtad di antara kalian dengan kaum yang lain yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak ingat kepada Allah, dia akan melazimi tadi perbuatan-perbuatan bukan hanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi juga dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian sifat yang kedua yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini terhadap kaum yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ganti mereka yang murtad, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Di mana kalau terhadap orang-orang yang beriman, mereka itu lemah lembut, min mahabbatihim lahum, karena kecintaan mereka terhadap orang-orang yang beriman, wa nushihim lahum, karena ketulusan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Makanya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya itu kan menyatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah ketulusan. Ketulusan itu liman ya Rasulullah, tulusnya kepada siapa ya Rasul? Lillah, yang pertama adalah ketulusan kepada Allah. Jadi melakukan perbuatan di dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, li kitabillah, terhadap kitab Allah, kemudian juga terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan juga wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, pemimpin orang-orang yang beriman dan juga segenap kaum muslimin, nushihim. Jadi al-hillatin 'alal mu'minin, sifat yang kedua adalah mereka lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman, tapi terhadap orang-orang kafir mereka itu tegas. Jadi tegas, 'izzatin 'alal kafirin. Yang di dalam ayat yang lain itu firman Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Kalau di sini redaksinya adalah azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi penuh kasih sayang, lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin, terhadap sama-sama orang yang beriman, tapi tegas terhadap orang-orang kafir. Ini mengisyaratkan tentang sifat yang kedua dari kaum yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai ganti dari mereka yang keluar dari agama Islam, ganti mereka yang murtad. Jadi terhadap sesama itu adalah lemah lembut, karena mereka diikat dalam
kesatuan akidah, sama-sama merupakan orang-orang yang beriman, di mana Rasulullah SAW memang mengisyaratkan bahwasanya seorang yang beriman itu masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kasih mengasihi, sayang menyayangi itu seperti halnya satu tubuh, itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtaka udwun, kalau satu bagian dari tubuh itu merasa kesakitan, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humah, maka seluruh tubuh itu kan merasakannya, merasakan sakitnya, merasakan demamnya, tidak bisa tidur. Kan tidak mungkin tangan kiri sakit kemudian tangan kanan atau lisan itu bilang dina atau dulan. Justru yang ada adalah ketika merupakan satu bagian tubuh, ya tangan kiri gatal, tangan kanan datang sendiri, tidak usah diminta itu kan, langsung digaruk. Tangan kiri sakit, tangan kanan kemudian mengelus-elus, bukan kemudian menampar-nampar. Jadi itu perumpamaan dari satu jasad itu. Sehingga kemudian juga ada ungkapan terhadap sesama mukmin itu kun kal yadain, jangan jadilah seperti halnya dua tangan itu. Jadi jangan jadi wala takun kal udhunain, jangan jadi seperti halnya dua buah telinga. Gimana dua buah telinga itu? Dua belah telinga itu tidak pernah ketemu itu. Kalau yang kanan itu mau sowan kepada yang kiri jauh itu. Yang kiri mau ke kanan, kalau telinga itu, yang kanan menjauh itu. Gak pernah ketemu itu. Dan saling iri itu. Kalau yang kiri itu diberi anting, yang kanan itu nuntut juga. Saya harus diberi juga, diberi anting juga. Beda kalau tangan dua tangan itu. Kalau yang tangan kiri diberi arloji, yang tangan kanan tidak nuntut diberi arloji juga. Justru akan jadi lucu itu, kalau arlojinya kemudian dua. Jangan akan jadi doma, mengibat arloji kusanda dua. Itu dua buah tangan. Kun kal yadaini wala takun kal udhunaini, jadilah seperti halnya dua tangan itu, jangan jadi seperti halnya dua telinga. Dua telinga tidak pernah ketemu, musuhan terus. A'idzatin adal kafirin, tapi terhadap orang kafir tegas. Jadi tegas dalam artian bahwasanya di dalam keseharian ya tetap sesuai dengan aturan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu hal yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama, ya tetap kemudian menegakkannya. Kemudian sifat yang ketiga yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka. Kalau tidak punya harta, wa anfusihim, bisa dengan jiwa mereka. Bi amwalihim wa anfusihim, ini yang pertama. Atau bi aqwalihim wa af'alihim, dengan perkataan dan perbuatan. Jadi dengan kata-kata mengajak kepada kebaikan, dengan perbuatan juga mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wala yakhafuna laumata laim. Dan sifat yang keempat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala yakhafuna laumata laim, bahwasanya mereka itu tidaklah takut terhadap celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bal yuqaddimuna ridha rabbihim, mereka lebih mendahulukan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf min laumih, dan mereka lebih takut kepada celaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala manusia itu mencari ridha manusia, maka itu adalah satu tujuan yang kata para ulama adalah tidak mungkin dicapai. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah satu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Mungkin sebagian orang itu senang, tapi orang yang lain itu tidak suka. Coba misalnya kita lihat di media internet itu, komentar itu pasti ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra. Artinya kalau kemudian ingin semuanya pro, komentarnya kemudian semua mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Apalagi berkaitan dengan kebaikan, pasti ada setan yang kemudian mengompori orang-orang yang di dalam hatinya tidak baik. Kita bisa lihat saja apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan risalah dari Allah, beliau itu adalah orang yang sangat disukai oleh semua orang-orang yang ada di Mekah, mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Akan tetapi ketika sudah menyampaikan risalah Islam yang di dalamnya itu merupakan kebenaran, yang di dalamnya kemudian terdapat kritikan terhadap perilaku keseharian dari orang-orang Quraisy yang tidak benar, penyembahan mereka terhadap berhala, perilaku saling bermusuhan, perilaku mereka yang membunuh anak perempuan mereka, baru kemudian terjadi pro dan kontra di situ. Ada yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengimani Rasulullah, tapi banyak yang tidak mau untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama ini mereka sudah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Amin. Rasulullah adalah orang yang bisa dipercaya, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah ketika berbicara tentang kebenaran, tapi ketika membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan menafikan apa yang selama ini sudah mereka sematkan sifat kepada Rasulullah, bahwasanya Rasul itu adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah berdusta. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa pengganti dari orang-orang yang murtad itu adalah mereka tidaklah mempedulikan apa yang menjadi celaan dari orang-orang yang mencela. Karena sekali lagi, ketika seorang itu melakukan kebaikan, itu pasti ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Ada orang yang kemudian mencela, ada yang memuji.
Dan bagi seorang yang beriman, yang dicari itu bukanlah pujian dari manusia, akan tetapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat yang ke-54 ini, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim." Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya, Allah itu maha mengetahui. Jadi ayat ini merupakan satu kabar gembira, hiburan kepada Rasulullah SAW. Sudah, jangan bersedih terhadap orang-orang yang selama ini memusuhi kamu, apalagi kemudian ada yang murtad. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan dengan orang yang banyak yang mereka dicintai oleh Allah, mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tegas terhadap orang kafir, mereka lemah lembut terhadap orang yang beriman, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidaklah takut terhadap celaan orang-orang yang mencelah. Ini terhadap Rasulullah SAW. Terhadap orang yang beriman, ini merupakan syarat terhadap yang Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan di awal. Jangan berteman dekat dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang perbuatannya hanya merubah kitab Allah, yang banyak kufur terhadap apa yang ada di dalam kitab mereka. Karena kalau kalian itu menjadikan mereka sebagai teman dekat, maka ada potensi kalian juga akan terikut dengan mereka. Dan kalau terikut, maka yang rugi itu adalah kalian. Allah itu tidaklah rugi. Allah itu tetap akan mempunyai hamba-hamba yang akan terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, akan saya ganti. Kalian tidak mau, saya ganti dengan kaum yang lain yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan sifat-sifatnya di dalam ayat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah syuruk, maka kita cukupkan di ayat ke-54 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.